Oscar Haro hadir dalam acara Nico Abad untuk mengomentari GP Jerman. Ada banyak pendapat tentang bagaimana akhir pekan ini di Jerman. Namun, jika ada satu hal yang disetujui oleh sebagian besar orang, itu adalah tontonan yang diberikan oleh Marc Marquez sejak dia kembali ke motornya. Akhir pekan ini pembalap bernomor 93 ini mengalami banyak kendala, namun hal tersebut tidak menghentikannya untuk naik dari posisi 13 ke posisi kedua pada hari Minggu. Kami senang untuk semua orang, tetapi ketika kami melihat balapan yang hebat seperti ini, saya merasa 2 kali lebih senang. Tetapi yang paling saya sukai adalah orang yang memberikan saus, yaitu Marc. Jorge Martin adalah omong kosong. Saya menyukainya dan semua orang di sekitarnya, dan saya berharap dia adalah pemenang kejuaraan dunia. Tetapi ada seorang pria bernama Marc Marquez yang tidak pernah menyerah, yang melakukan Grand Prix yang hebat dan merupakan satu-satunya yang mampu melawan Pecco dan Martin dengan motor yang lebih rendah. Marquez mengalami kecelakaan 6 bulan lalu, tetapi dia melakukan semua yang dia bisa untuk menjadi juara dunia lagi, tetapi kesopanan tidak menghilangkan keberanian, kata Oscar Haro. Kecelakaan Jorge Martin nasib buruk atau tekanan? Saya pikir hari ini Pecco bisa dibilang tak terkalahkan. Satu-satunya pembalap yang menurut saya bisa membuatnya sedikit terbayang selain Jorge Martin adalah Marc Marquez dengan GP24. Pecco adalah salah satu rider yang seperti serigala di Little Red Riding Hood. Kekuatan seorang pembalap seperti Pecco atau Marquez adalah jika ada pembalap lain yang melihat papan bertuliskan P2 dan dia mengejarnya, dia akan mulai gugup. Pecco sangat bagus hari ini. Bagi saya, dia memiliki keunggulan yang luar biasa dan itulah yang membuat Jorge sedikit kehilangan konsentrasinya. Dalam beberapa bulan terakhir, kita telah melihat bagaimana Marc Marquez telah mengubah suasana hatinya dengan cara yang brutal. Pembalap ini telah kembali menikmati dirinya di atas motor dan dia menunjukkannya kepada kita. Oscar Haro mengomentari masa lalu sang pembalap dan kecelakaan naas yang dialaminya saat Marc mengalami patah tulang humerus di Jerez. Di pagi yang sama kami mengalami kecelakaan yang sangat parah dengan Crutchlow. Mereka berdua dinyatakan tidak fit untuk balapan akhir pekan itu. Minggu berikutnya setelah menjalani operasi, mereka naik pesawat pada hari Rabu untuk balapan lagi. Semua orang di Honda pasti mengatakan kepada Marquez bahwa dia tidak harus balapan, bahwa dia tidak siap. Emilio Alzamora, Alberto Puig, dan para presiden Honda seharusnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa membalap. Namun tak ada yang berani mengatakannya. Tapi tahukah Anda mengapa? Karena jika seorang pembalap menginginkannya, ia akan membuang Anda dari sisinya dan keluar dari kotak, lalu Anda pulang ke rumah. Tidak demikian halnya dengan Marc Marquez, karena dia tidak akan melakukan itu, tetapi mereka memiliki kekuatan itu. Merekalah yang menentukan hidup mereka. Namun kembali ke masa sekarang, saya pikir dia sudah tahu dan dia sudah diberitahu bahwa dengan GP23 sangat sulit untuk menang. Sachsenring adalah kesempatannya, ini adalah sirkuit yang sangat kecil. Jika ia memulai balapan dari baris pertama atau kedua, saya yakin ia akan menang.
Setelah 11 musim bersama Honda, Marc Marquez memutuskan pindah ke Gresini Racing, sebuah langkah yang meremajakan karier dan pada akhirnya membuka jalannya ke tim pabrikan Ducati tahun depan. Setelah 9 putaran, Marquez saat ini berada di urutan ketiga klasemen, tertinggal 56 poin dari Francesco Bagnaia dan 24 poin dari Jorge Martin. Dengan selisih 11 poin atas Enea Bastianini, pembalap yang akan digantikannya tahun depan. Paruh pertama musim ini bagus. Bisa dibilang tidak super bagus karena kami melakukan beberapa kesalahan, kata Marquez setelah naik dari P13 untuk podium Gresini ke-5-nya dari 9 putaran di Sachsenring. Mencoba berada di 3 posisi pertama kejuaraan bisa menjadi target yang bagus karena tidak akan mudah untuk mempertahankan Enea di belakang. Dia adalah pengendara yang cepat. Selain itu, satu-satunya hal yang perlu kami perbaiki di paruh kedua musim ini adalah mencoba membuat akhir pekan bebas masalah benar-benar bagus. Kami akan terus berjuang, terus belajar dari 2 pebalap teratas di Ducati, yaitu Martin dan Bagnaia. Mereka sedikit lebih cepat dari kita. Marquez juga akan berusaha memperbaiki kesalahannya sendiri ketika musim MotoGP dimulai kembali di Silverstone pada awal Agustus dengan menjelaskan penilaiannya sejauh ini. Bagi saya, 8 dari 10. Itu adalah awal musim yang bagus tetapi ada beberapa kesalahan. Terutama Austin dan balapan sprint di Assen adalah 2 kesalahan besarnya. Balapannya bisa diterima, tapi kami sedikit tidak konsisten selama akhir pekan. Kami menyelamatkan banyak hal di Le Mans. Kami melakukan penyelamatan di balapan yang berbeda, tapi kami perlu menemukan cara untuk lebih konstan selama akhir pekan, langsung memasuki Q2 dan mencoba meningkatkan performa di hari Sabtu. Pembalap terbaik berikutnya di kejuaraan dunia dengan Ducati GP23 adalah Fabio Di Giannantonio dari VR46, tertinggal 74 poin dari Marquez di tempat ke-8. Adik dan rekan setimnya Alex Marquez yang bergabung dengan Marc di podium Sachsenring berada di urutan ke-10 dalam kejuaraan dunia. Michael Massini, manajer tim Gresini, berbicara kepada GP1 untuk menunjukkan kegembiraannya atas 2 pembalapnya naik podium. Selalu menjadi sebuah perayaan ketika salah satu dari 2 pembalap dari sebuah tim berhasil naik podium. Dalam kasus Gresini kemarin di Jerman, mereka berdua yang naik podium. Marquez bersaudara bergandengan tangan di posisi kedua dan ketiga. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi pada mereka. Mereka belum pernah naik podium bersama di MotoGP sebelumnya, jadi ini penting bagi mereka. Michael Massini menjelaskan bagaimana suasana euforia itu terasa dari dalam. Saya pikir kami telah melakukan sesuatu yang luar biasa, bahkan menempatkan 2 pembalap di podium, kata Massini di hari yang sangat istimewa yang akan selalu dikenang. Dengan Marc, semuanya telah terjadi akhir pekan ini. Pertama ada hari Jumat yang buruk di FP2, lalu kami tidak bisa masuk ke Q2.
Kami tidak bisa bicara, tapi hasil ini adalah dorongan kepercayaan diri yang besar. Ia menyebutkan Mark secara khusus karena ia mengalami kecelakaan parah pada hari Jumat dan itu memperumit segalanya. Selain itu, ini adalah sesuatu yang tidak ia duga. Semua terjadi secara improvisasi. Alex dan Mark ada di sana, ya, tapi kecelakaan Jorge Martin juga ada hubungannya dengan itu. Dia selalu memiliki motivasi yang luar biasa dan berhasil menjaganya tetap tinggi bahkan di dalam grup kami. Katanya, dalam hal ini mengacu pada anak tertua dari dua bersaudara itu. Rasa sakitnya hari ini telah mereda meskipun ia menghadapi balapan yang sangat panjang. Bagi saya, posisi kedua ini sama berharganya dengan posisi pertama, ujar Masini. Tentu saja, kecelakaan yang dialami Mark pada hari Jumat membuat banyak orang ragu. Sejak awal kami khawatir karena kami juga mengalami cedera ini dengan Alex tahun lalu dan ketika Anda mengalami cedera seperti itu, Anda tidak bisa melakukan apa-apa, Anda hanya perlu beristirahat. Ketika ia didiagnosis mengalami cedera memar tulang rawan, kami bernapas lega. Apa yang bisa saya katakan, Mark menunjukkan kekuatan dan tekad yang luar biasa, pujinya kepada pembalapnya, yang tampaknya terbuat dari bahan yang berbeda. Namun, bukan hanya Mark yang tampil bagus, Alex Marquez tetap berada di depan, sementara Martin tidak beruntung karena terjatuh 2 lap menjelang akhir balapan. Kami sangat percaya padanya dan ada beberapa rider yang membutuhkan ketenangan untuk menampilkan performa terbaiknya. Saya pikir dia telah melakukan kinerja yang hebat dengan podium yang memang layak, kata sang adik dengan penuh percaya diri, seperti yang dikatakan oleh Michael Masini. Mengubah topik pembicaraan secara signifikan, ia menjelaskan bagaimana Gresini memikirkan anggota baru tahun depan untuk menggantikan Mark. Ada beberapa pilihan, proyek yang berbeda dan kami meluangkan waktu untuk melakukan evaluasi. Untuk Silverstone kami akan memiliki ide yang jelas, kata Masini, yang tidak ingin mengungkapkan apapun tentang rencana tim asal Italia tersebut. Marc Marquez mendapat pujian atas finish podiumnya di MotoGP Jerman meskipun mengalami beberapa kendala yang menyakitkan. Ia menolak setup motor di menit-menit terakhir dari timnya yang seharusnya dapat meringankan cederanya, dan memilih untuk berjuang dengan motor yang memberinya peluang lebih besar untuk meraih hasil yang baik. Kecelakaan yang dialami pembalap Gresini Ducati pada hari Jumat menyebabkan jari tangannya patah dan sakit pada tulang rusuknya. Sebelum sesi kualifikasi yang membuat frustasi membuatnya harus memulai balapan dari posisi 13. Namun Marquez berhasil finish di posisi P2 di belakang Pecco Bagnaia yang diuntungkan dengan jatuhnya Jorge Martin dari posisi terdepan. Marquez juga harus mengatasi kontak dengan Franco Morbidelli yang membuat layarnya pecah dan airbagnya mengembang. Adrenalin mengambil alih. Dia mencatatkan waktu tercepat di sektor pertama akhir pekan ini tanpa layar, tanpa pelindung angin, kata kepala kru Marquez, Frankie Charchedi, kepada TNT Sports. Charchedi memberikan pujian untuk putaran yang unik bagi Marquez, ini sedikit meremehkan. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah mengalami akhir pekan seperti ini. Anda selalu membuat rencana berapa lap, motor apa yang akan Anda gunakan. Kami mungkin tidak perlu repot-repot. Karena tidak ada yang berjalan sesuai rencana, kami mengalami masalah teknis. Kami harus menggunakan motor lain. Hari Sabtu kami menyiapkan segalanya untuk berjaga-jaga jika ia keluar, yang tidak kami yakini hingga detik-detik terakhir. Itu lebih merupakan bonus. Tidak ada rencana yang berjalan dengan baik. Di
Di babak kualifikasi kami mengalami masalah teknis dengan satu motor, harus naik motor lain. Kemarin ia kesulitan di sektor 1-2 tikungan kanan, di mana ia mengalami masalah pada tulang rusuknya. Pagi ini Anda biasanya tidak melakukan setup motor untuk mengatasi cedera. Tapi kami mencoba sesuatu untuk membuatnya lebih gesit untuk membantunya. Itu membantu masalahnya. Tapi dia bilang tidak. Basis kami untuk FP1 adalah apa yang dia gunakan untuk memulai balapan dan hanya mengertakkan gigi. Kami hanya berbicara tentang finish dan meraih poin sebanyak mungkin. Sangat sulit untuk menyalip. Untungnya di mana Mark kuat dan kami juga kuat adalah sektor terakhir. Ia mencatatkan waktu tercepatnya di sektor 1 sepanjang akhir pekan di lap terakhir. Kontak dengan Morbidelli dari Pramac yang membuat Marquez terguncang dan motornya rusak membuatnya terpacu. Hal ini memicunya untuk beraksi, kata Michael Laverty di TNT Sports. Frankie melebar kembali ke jalurnya. Pintu terbuka, Mark mencoba memasukkan GP23-nya ke sana. Terjadi kontak airbag mengembang, layarnya pecah, kaki mereka menyatu, itu adalah insiden balap. Hal itu memicu sesuatu dalam diri Mark, permainan dimulai. Pada pergantian arah berikutnya, Enea Bastianini berhasil melewatinya. Bahkan dengan airbag-nya yang mengembang, dia bertarung di puncak bukit, kembali menyalip Enea. Sylvain Guintoli menjelaskan dampak dari mengembangnya airbag, itu akan sangat melukai tulang rusuknya. Airbag itu memang bisa mengempis, tetapi butuh waktu. Ketika mengembang, rasanya sangat tidak nyaman. Rasanya pasti sakit. Airbag yang mengembang ada di lengan, sisi tubuh, punggung, semuanya terasa sangat kencang dan Anda tidak bisa bernapas. Kontak dengan Morbidelli membuatnya bersemangat, dia mengambil semua risiko dan tidak peduli. Laverty menambahkan Mark adalah seorang masokis, begitu rasa sakit terpicu, ia langsung beraksi. Dia adalah sesuatu yang luar biasa. Kata Guintoli, tidak ada kata berhenti. Segala sesuatu yang bisa saja salah memang salah beberapa masalah teknis, tabrakan, cedera, lalu lintas di lintasan, dia tidak bisa mencapai Q2 mulai dari posisi 13. Terlepas dari semua ini, saya tidak pernah menyerah. Hanya menyerang sepanjang waktu. Namun ini adalah pertama kalinya dalam 9 Grand Prix MotoGP Marquez memulai balapan di Sachsenring, ia gagal meraih kemenangan. Ia berada di urutan ketiga dalam klasemen MotoGP, tertinggal 58 poin dari pemimpin klasemen sementara Bagnaia.